Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Hari ini, kita akan membahas peristiwa mie daging manusia New Dawan yang pernah terjadi di Hanzhong, Tiongkok. Kasus ini bisa dikatakan lebih buruk daripada yang pernah kita bicarakan sebelumnya tentang penjual daging burung unta yang telah meninggalkan trauma psikologis yang sangat besar bagi penduduk setempat. Meskipun hingga saat ini, masih banyak penduduk setempat yang merasa mual setelah melihat daging dan setelah mengingat kembali kisah Niu Dawan, masih membuat tubuh mereka gemetar. Pemilik kedai mie daging Niu Dawan dulunya adalah seorang iblis pembunuh. Dia telah memperkosa dan membunuh 2 gadis muda, kemudian dengan kejam memutilasi tubuh mereka. Tidak hanya berhenti di situ, dia bahkan mencampur daging mereka dengan daging sapi olahan, membuatnya menjadi mie daging sapi yang disajikan kepada pelanggan. Sedangkan untuk setiap tulang tubuh yang tersisa digunakan untuk membuat kaldu sup. Kekejaman dari tindakannya sungguh membuat orang merasa ngeri dan takut. Hingga pada akhirnya, manusia yang seperti iblis ini mendapat hukuman yang membuatnya tidak bisa lagi melakukan kejahatan. Jadi siapakah iblis ini sebenarnya? Bagaimana kejahatannya terungkap? Dan bagaimana akhirnya? Mari kita bahas secara detail insiden mengejutkan di Hanzhong, yaitu kasus Niu Dawan. Di kota Hanzhong, Provinsi Shaanxi, di distrik ekonomi terbuka Dazhen, terdapat sebuah kedai mie yang bernama Niu Dawan. Sejak pertama kali dibuka, kedai ini sangat ramai karena harganya murah dan porsinya besar. Terutama saat mendekati jam makan, kedainya selalu penuh sesak, membuatnya terlihat sangat populer. Tetapi setelah beberapa waktu, muncul suatu masalah. Baru-baru ini beberapa pelanggan mengeluh bahwa rasa daging sapi yang dimasak tidak sebaik dulu dan bahkan ada rasa asam dan busuk. Kuah kaldu dagingnya juga terlalu lengket. Pemiliknya adalah pria paruh baya berusia 40-an, tidak terlalu tinggi dan terlihat sangat ramah. Ketika mendengar keluhan pelanggan, pemilik kedai dengan penuh penyesalan berjanji akan memperhatikan hal itu di masa depan. Setelah menerima keluhan, dia membuat kembali hidangan mie yang baru untuk pelanggan tersebut. Karena sikap baik dari sang pemilik, kehebohan kecil ini tidak mempengaruhi bisnis kedai, justru membuat orang merasa bahwa sang pemilik begitu rendah hati, membuat semua orang ingin datang berkunjung. Pada tanggal 12 Juli 2006, sekitar jam 10 pagi, Li Hua yang baru saja selesai bermain game merasa lapar, jadi dia mengajak temannya, Li Ming, untuk makan. Setelah membuat pilihan yang sulit, keduanya akhirnya memasuki kedai mie yang terkenal di dekatnya, Niu Dawan. Setelah masuk, keduanya memesan masing-masing seporsi mie daging sapi yang terkenal. Dengan cepat, pelayan membawa mie yang sudah disiapkan. Li Ming yang sudah sangat lapar, melihat potongan daging sapi yang besar dan tebal, dia segera mulai makan dengan rakus. Sambil menikmati hidangannya, dia juga terlihat sangat puas. Sementara itu, Li Hua senang melihat temannya makan dengan bahagia. Dia juga mengambil sumpit dan bersiap untuk makan. Namun, tiba-tiba dia mendengar temannya, Li Ming, mengeluarkan suara aduh, dan dengan cepat meludahkan daging yang sedang dikunyahnya ke atas meja. Li Ming berkata, tampaknya ada sesuatu yang tersangkut di gigi. Setelah mendengar itu, Li Hua segera melihat ke dalam sisa daging yang ia muntahkan, dan dia terpana menemukan ada benda putih berbentuk seperti potongan sisik. Pada saat itu, Li Hua juga tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menggunakan sumpit untuk memeriksanya dengan teliti. Semakin dia melihat, semakin terlihat seperti kuku manusia. Ketika dia mengaitkan dengan laporan berita beberapa hari sebelumnya, perut Li Hua langsung terasa tidak enak dan dia mulai merasa cemas. Ternyata, ia mengingat kejadian yang baru saja menghebohkan satu desa. Beberapa hari sebelumnya pada tanggal 8 Juli, seorang warga desa merasa ada bau busuk di pinggir sungai ketika bermain di alun-alun desa. Dia pun penasaran dan pergi untuk melihat. Baru saja beberapa langkah melewati semak-semak, tiba-tiba dia merasa seperti menginjak sesuatu di bawah kakinya. Saat dia melihat semak di bawah kakinya, ia disajikan pemandangan yang akan membekas seumur hidupnya. Dia melihat sebuah kepala manusia yang berlumuran darah, memancarkan bau busuk menusuk hidung, tergeletak diam di tengah semak-semak. Penduduk desa itu langsung terkejut hingga kedua kakinya gemetar. Dia merangkak keluar dari semak-semak dan segera melaporkan penemuan ini ke polisi.
Beberapa waktu kemudian, berita tentang penemuan kepala di bawah jembatan langsung menyebar di antara para pengunjung alun-alun. Meskipun polisi segera menutup lokasi penemuan setelah mereka tiba, banyak penonton yang datang telah merusak keaslian TKP. Semua orang saling berspekulasi tentang identitas dan cara pembunuhan korban. Menurut pemeriksaan forensik, korban adalah seorang wanita berusia antara 18 hingga 20 tahun yang lehernya dipotong dengan pisau tajam. Polisi menduga bahwa pelaku kemungkinan besar adalah seseorang yang terampil dalam pemotongan daging. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan penuh di sepanjang sungai, namun mereka tetap tidak berhasil menemukan jenazah korban. Tanpa adanya petunjuk lain, polisi hanya bisa menyebarkan foto wajah korban di sekitar tempat kejadian. Setelah beberapa hari melakukan pencarian tanpa hasil, seorang petugas kebersihan memberikan petunjuk penting kepada polisi. Menurut keterangan petugas kebersihan, pada tanggal 10 Juli sekitar pukul 5 sore, dia sedang membersihkan toilet umum di Jalan Yingbin nomor 76 dan menemukan tumpukan kantong makan di samping toilet. Dia secara kasar menghitungnya dan terkejut mengetahui ada sebanyak 14 kantong. Dengan rasa ingin tahu, dia pun membuka semua kantong tersebut. Begitu dibuka, seluruh isi kantong ternyata penuh dengan potongan daging. Petugas kebersihan merasa heran, siapa yang membuang begitu banyak daging di sana. Pada saat itu, dia kembali teringat akan kasus penemuan kepala yang terjadi 2 hari yang lalu. Petugas kebersihan segera menyadari bahwa ini bukanlah sekumpulan kantong daging biasa. Apakah daging ini mungkin adalah potongan tubuh yang belum ditemukan oleh polisi? Dengan memikirkan kemungkinan itu, petugas kebersihan merasa takut dan segera melaporkan penemuannya. Polisi segera melakukan uji coba terhadap daging yang ditemukan di toilet umum dan hasilnya menunjukkan bahwa sekumpulan daging tersebut diidentifikasi daging manusia. Setelah dibandingkan dengan kasus penemuan kepala manusia sebelumnya, polisi menemukan bahwa seluruh daging yang ditemukan berasal dari orang yang sama. Polisi juga mengkonfirmasi bahwa potongan daging yang ditemukan hanyalah daging perut bagian bawah tubuh manusia yang merupakan lemak. Pihak berwenang saat itu masih perlu melakukan verifikasi, namun mengingat jejak pembekuan pada seluruh daging, pihak berwenang menduga bagian tubuh lainnya mungkin masih disimpan di dalam lemari es. Sehingga pihak berwenang segera bergerak untuk memeriksa semua lemari es di setiap rumah di dekat TKP, namun hasilnya tetap nihil. Ketika Li Hua menemukan benda yang mirip dengan kuku, ia segera mengaitkannya dengan 2 kejadian sebelumnya dan sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Tanpa ragu, ia menyuruh Li Ming untuk berhenti makan dan segera pergi dari tempat makan menuju ke kantor polisi terdekat. Setelah duduk di kantor polisi, Li Hua sebenarnya juga tidak terlalu yakin dengan dugaannya, tetapi dia tetap menyampaikan keraguan yang ia rasakan. Begitu mendengar ceritanya, polisi mulai merasa curiga. Mereka memutuskan untuk segera pergi ke kedai Niudawan untuk mencari tahu kebenaran yang tersembunyi. Saat polisi tiba, kedai masih dipenuhi dengan pelanggan yang tidak tahu alasan kedatangan polisi dan mereka tetap makan dengan khidmat. Di bagian dapur, sang pemilik kedai terlihat sedang sibuk memasak sup tulang dengan penuh semangat. Ketika melihat polisi masuk, sang pemilik terlihat sedikit gelisah, namun segera tenang dan dengan senyum ramah bertanya kepada polisi apa yang terjadi. Polisi hanya berkata, "Tidak perlu takut, ini hanya pemeriksaan rutin." Polisi langsung menuju ke lemari pendingin, begitu lemari dibuka, sepotong kaki manusia terpampang di depan polisi. Di bawah kaki itu, juga terdapat beberapa kantong berisi daging yang sudah dipotong-potong. Selain itu, polisi juga menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang tidak dibuang berada di saluran air limbah di bawah kedai mie sapi ini, termasuk bagian jeroan dan usus. Polisi lalu membuka tong panci sup yang masih panas, dan seketika aroma rempah menerpa disertai pemandangan batang tubuh yang telah dibelah. Dengan barang bukti yang cukup, polisi segera mengendalikan pemilik kedai ini dan mengemas semua daging beserta kuah kaldu. Polisi bersiap membawa tulang belulang dan sekumpulan daging untuk diuji oleh ahli forensik. Dan demi menghindari menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, pada saat itu pihak kepolisian hanya membubarkan mereka dengan alasan produk tidak memenuhi standar kualitas. Kemudian setelah diuji oleh ahli forensik, terbukti bahwa sekumpulan daging dan tulang dalam sup berasal dari korban yang sama. Dihadapkan dengan bukti yang kuat, pemilik kedai mie akhirnya menyerah tanpa perlawanan dan mengakui kejahatannya dengan jujur.
Menurut keterangan pemilik kedai, ia bernama Wang Xi, berusia 35 tahun, awalnya berasal dari Hezhong, tetapi kemudian pindah ke Hanzhong untuk melanjutkan hidup. Pada tahun 1987, dia dihukum penjara selama 9 tahun karena kasus pemerkosaan. Selama menjalani masa hukumannya, dia mencoba melarikan diri dengan mencuri senjata api dan amunisi yang menyebabkan penambahan masa hukuman 9 tahun penjara. Setelah masa hukumannya bertambah, Wang Xi mengubah pikirannya dan menunjukkan perilaku baik di dalam penjara. Pada tanggal 4 Februari 2001, dia mendapat pemotongan masa hukumannya dan dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, Wang Xi tidak menciptakan masalah, tetapi malah menikah dan memiliki anak, serta membuka kedai mie daging di Jalan Yingbin Dahuokan Town, Nansheng County. Selama waktu pembukaan kedai, keduanya bisa mengelolanya dengan baik, tetapi setelah memiliki anak, sang istri terlalu sibuk merawat anak sehingga kedai itu kurang terurus. Wang Xi kemudian mengusulkan untuk mempekerjakan seorang pelayan dan sang istri setuju. Bisnis kedai mie daging sudah mulai berkembang dan mempekerjakan seorang pelayan adalah hal yang wajar. Jadi Wang Xi memutuskan memasang informasi pengumuman lowongan pekerjaan di pintu kedai. Pada tanggal 9 April 2004, seorang gadis berusia 20 tahun dari kota Wenchuan bernama Xiaoli datang untuk melamar pekerjaan. Wang Xi memperhatikan bahwa Xiaoli masih muda dan cantik, sehingga ia memutuskan untuk menerimanya. Xiaoli pun sangat senang mendengarnya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi awal dari perjalanan menuju tempat pemakamannya. Setelah Xiaoli mendapat pekerjaan ini, dia sangat bersemangat dan bekerja dengan serius dari pagi hingga malam. Hingga suatu hari pada pukul 9 malam, setelah tidak ada lagi pelanggan yang datang ke kedai, istri Wang Xi pun segera pulang lebih awal untuk menjaga anaknya. Yang masih bertugas di kedai hanya tinggal 2 orang, yaitu Wang Xi dan Xiaoli yang sedang membersihkan meja. Saat ini, Wang Xi sedang berdiri dan merasa gelisah melihat Xiaoli berjalan ke sana kemari, sehingga tanpa sadar ia menelan ludah. Melihat sudah waktunya jam tutup kedai, dia memerintahkan Xiaoli untuk membersihkan area dapur dan bersiap untuk pulang. Meskipun Wang Xi telah hidup lurus sejak keluar dari penjara, tetapi keinginan jahatnya tetap masih ada. Memikirkan Xiaoli yang sendirian di dapur, dan setelah melihat pelanggan terakhir pergi, timbul niat jahat di dalam hati Wang Xi. Setelah pelanggan terakhir pergi, Wang Xi secara diam-diam mengunci rolling door dan mulai mendekati Xiaoli. Melihat Xiaoli di dapur yang kelelahan dan tidak menyadari bahwa ia tepat di belakangnya, Wang Xi langsung memeluk Xiaoli dan mulai meraba dengan kasar. Xiaoli menyadari bahwa bosnya memiliki niat buruk dan ia segera berteriak, tetapi Wang Xi langsung menutup mulut Xiaoli. Dapat dikatakan bahwa Xiaoli yang kecil dan kurus tidak bisa melawan Wang Xi. Di bawah ancaman dengan pisau oleh Wang Xi, Xiaoli akhirnya dilecehkan tanpa daya di lantai dapur. Setelah kejadian itu, Xiaoli menangis tanpa henti. Dia tidak pernah menyangka bahwa bos yang selalu terlihat ramah dan baik ternyata adalah seorang binatang buas. Dia sangat tersiksa oleh penghinaan ini dan mengancam Wang Xi bahwa dia akan melaporkannya ke polisi. Mendengar Xiaoli akan melaporkannya ke polisi, Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak teringat pada masa lalunya yang penuh dengan tekanan selama belasan tahun. Dia sangat tidak ingin kembali ke penjara dan merasakan penderitaan lagi, apalagi sekarang dia sudah memiliki seorang istri dan anak. Wang Xi pun mengaku bahwa dia tidak bisa menahan diri dan memohon kepada Xiaoli untuk tidak melaporkannya. Dia juga berjanji akan memperlakukannya dengan baik dan akan menaikkan upahnya. Tentu saja Xiaoli tidak mungkin menyetujuinya dan tetap bersikeras untuk melaporkannya ke polisi. Melihat tidak adanya jalan keluar dari masalah yang dibuatnya, Wang Xi memutuskan untuk langsung membunuh Xiaoli dengan pisau. Melihat darah yang mengalir di lantai, Wang Xi mulai panik dan berpikir bagaimana cara menyembunyikan mayat agar tidak ketahuan oleh orang lain. Jadi dia memutuskan untuk memotong mayat terlebih dahulu, kemudian membuang potongan tubuhnya. Lagi pula, dia memiliki 1 set pisau lengkap yang siap pakai tersedia di dapurnya. Tanpa ragu, Wang Xi langsung mengambil pisau dan mulai memotong. Tetapi di tengah proses pemotongan, dia merasa bahwa membuang mayat juga terlalu beresiko. Jika diketahui orang lain, pasti akan ada penyelidikan yang mencurigai dirinya. Saat itulah dia melihat meja di sebelahnya yang biasa digunakan untuk membuat mie daging. Dalam sekejap, sebuah ide muncul di benaknya,
dan ia mulai merencanakan agar orang bisa memakannya, hanya dengan cara itu keberhasilannya akan terjamin. Kemudian Wang Xi mengambil sebilah pisau dapur dan mulai membuang bagian lemak daging dan kulit manusia dari mayat. Ia kemudian memotong daging itu menjadi seukuran 20 cm dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya ke dalam lemari pendingin. Sementara sebagian dari sisa daging tanpa lemak, ia campur dengan daging sapi untuk membuat isi pangsit daging, sedangkan untuk tulang yang sudah dipisahkan digunakan untuk membuat kaldu kental. Setelah diolah olehnya, kaldu dan daging itu terlihat seperti daging sapi dan sama sekali tidak berbau daging manusia. Wang Xi juga membuang kepala dan beberapa bagian daging yang tidak bisa digunakan ke sungai dekat terminal. Begitu kedai bersiap untuk buka, istri Wang Xi melihat bahwa pelayan Xiaoli tidak datang bekerja, kemudian dia bertanya kepada Wang Xi tentang hal itu. Wang Xi berbohong dengan mengatakan bahwa Xiaoli tidak datang karena merasa pekerjaannya terlalu berat. Mendengar kemungkinan ini, istri Wang Xi juga tidak curiga. Pada saat yang sama, pelanggan kedai tanpa mengetahui kebenaran, mereka dengan senang menemukan bahwa potongan daging dalam mie sapi ini jauh lebih banyak dari biasanya. Sehingga membuat semua pelanggan seperti telah menemukan dunia baru, mereka segera memanggil semua temannya. Kabar ini membuat warga di sekitar segera datang ke restoran Yudon untuk makan, yang membuat restoran sebelumnya sudah penuh dengan pelanggan menjadi semakin ramai. Melihat hal ini, Wang Xi merasa senang namun juga sedih. Di dalam hatinya, dia sedang merencanakan bagaimana bisa membuat restorannya tetap ramai dengan biaya pengeluaran yang sedikit. Akhirnya, Wang Xi pun mulai memikirkan rencana yang lebih jahat. Dia sekali lagi memasang informasi lowongan kerja di pintu resto, mencari seorang karyawan baru. Kali ini yang diterima adalah seorang gadis muda bernama Xiao Jian yang baru berusia 17 tahun, lebih cantik daripada karyawan sebelumnya. Meskipun pada saat itu Wang Xi sudah tidak sabar untuk bertindak, namun dia baru saja membunuh Xiaoli, membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Selama sebulan ini, setiap hari Wang Xi merasa cemas setelah mendengar berita penemuan kepala di dekat alun-alun. Tetapi setelah sebulan berlalu, Wang Xi melihat bahwa semuanya terlihat normal dan tidak ada yang mengetahui perbuatan jahatnya. Jadi hatinya yang gelisah mulai bergerak lagi, dan dia mulai mengarahkan perhatiannya pada Xiao Jian. Pada malam kejadian, Wang Xi meminta istrinya pulang untuk menjaga anak, kemudian ia membuat alasan agar Xiao Jian mengepel lantai dapur. Ia juga memberitahu Xiao Jian bahwa dia akan menutup rolling door kedai sebentar untuk memperbaikinya. Dan saat Xiao Jian sedang membersihkan lantai dapur, Wang Xi memeluknya dengan niat buruk. Hanya saja Xiao Jian adalah seorang gadis pemberani, semakin Wang Xi memeluknya, semakin keras perlawanannya. Dalam keadaan panik, Xiao Jian berteriak minta tolong, dan teriakan itu langsung menarik perhatian orang di luar kedai. Wang Xi sendiri terkejut dan karena panik, ia menutup mulut dan hidung Xiao Jian dengan keras, membuatnya tewas tercekik. Melihat Xiao Jian yang sudah tidak bernyawa, Wang Xi tidak menghentikan tindakannya, malah ia melakukan tindakan kriminal terhadap mayat gadis itu. Dan seperti sebelumnya, Wang Xi membagikan potongan daging Xiao Jian ke hidangan pelanggannya untuk dimakan, lalu membuang kepalanya ke sungai. Kemudian, karena ada pelanggan yang mengeluh bahwa dagingnya tidak segar, Wang Xi membuang potongan daging Xiaoli ke toilet umum dan menggunakan daging segar Xiao Jian. Dia mengira petugas kebersihan akan memperlakukannya seperti daging babi biasa yang sudah busuk, tetapi petugas kebersihan justru melaporkan penemuan sekumpulan daging ini ke polisi. Selain itu, saat dia sedang menggiling daging, dia tidak menyadari bahwa kuku jari kecil ini juga ikut tergiling. Peristiwa ini membuat semua pelanggan di kedai New Doan terkejut. Pada Februari 2007, Pengadilan Tinggi Kota Hanzhong menghukum mati Wang Xi atas tuduhan pembunuhan dengan sengaja. Namun, dalam pemeriksaan kasus ini, demi memperhatikan perasaan para korban dan masyarakat, persidangan tidak dilakukan secara terbuka. Setelah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Provinsi dan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung, Wang Xi dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dengan sengaja pada tanggal 18 September 2009. Si iblis ini, Wang Xi, dieksekusi dengan cara ditembak. Dapat dikatakan bahwa setelah insiden New Dawan terungkap, banyak orang di daerah tersebut yang pergi ke rumah sakit untuk melakukan pembersihan lambung setelah makan di New Dawan.
Sampai saat ini, sebagian besar orang masih merasa mual saat melihat daging, bahkan ada yang menderita anoreksia, merasa mual setelah melihat makanan. Pada awalnya, di kota Hanzhong ada beberapa restoran mie daging sapi yang disebut Niudawan. Namun setelah berita tentang mie daging manusia menyebar, beberapa restoran ini banyak yang terkena dampak. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.